Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi saya kembali memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Erninda Puspita. Saya dari kelas 3G dengan NIM 151422160. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi keempat mengenai bahan pembelajaran cetak dan bentuk-bentuknya. Oke. Karena durasinya harus 10 menit, kemudian saya lihat di sini materinya cukup ringkas, jadi kalian bisa nonton yang satu ini dulu. Oke. Oke guys, jadi di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian bahan pembelajaran cetak. Nah, bahan pembelajaran cetak adalah buku teks cetak dan bahan inti cetak yang relevan, yang ditulis dan dipublikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk digunakan oleh peserta didik dalam ruang kelas. Bahan-bahan tersebut termasuk buku kerja dan bahan tambahan lainnya yang dikemas dalam bentuk buku teks oleh penerbit Pacer Center tahun 2011. Pengembangan bahan cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku dan bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Dalam definisi di atas, pengembangan bahan cetak dipandang sebagai cara menghasilkan dan menyajikan bahan-bahan cetak dalam bentuk teks dan visual. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan bahan cetak dalam bidang pendidikan adalah semua bentuk cetakan seperti bahan teks, modul, lembar kerja, artikel, jurnal, lembar lepas, surat kabar, majalah, dan berbagai bentuk cetakan lainnya yang digunakan untuk kebutuhan pembelajaran. Lalu, bahan cetak merupakan media yang dapat berfungsi untuk menjadi perantara dari sumber informasi, yaitu antara guru, dosen, instruktur, kepada penerima informasi, yaitu peserta didik. Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan ajar cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak pada dasarnya harus menuntut ilmu, pengetahuan, dan informasi yang utuh sehingga dapat dipelajari oleh anak. Bahan ajar cetak yang digunakan perlu didesain dan dikembangkan sehingga dapat memberi kesempatan kepada orang yang menggunakannya untuk menggali informasi dan pengetahuan yang akan dipelajari serta dapat memperkaya wawasan pengetahuannya. Isi bahan ajar cetak perlu dilengkapi dengan petunjuk dan arahan secara sistematik dan tuntas. Lalu, bahan ajar cetak pada kenyataannya berisi komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membimbing anak dalam melakukan kegiatan belajar secara bertahap. Tahapan-tahapan sistematis dalam bahan ajar cetak terlihat pada setiap bab atau unit pembelajaran yang ada di dalamnya. Bahan ajar cetak memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, membuat para siswa belajar sendiri. Maksudnya, bahan ajar cetak ini harus dapat menjelaskan kepada siswa secara jelas tentang pembelajaran yang baik yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui bimbingan guru. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, maka bukan hanya siswa yang menguasai materi
yang sudah disampaikan, namun juga siswa dapat termotivasi untuk belajar secara mandiri karena dengan belajar mandiri, sumber daya manusia pada masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas diri dan dengan adanya bahan ajar cetak dapat mengakomodasinya. Lalu yang kedua itu bahan ajar cetak bersifat lengkap. Maksudnya pada saat proses pembelajaran, bahan ajar cetak harus memuat hal-hal yang dibutuhkan, diantaranya adalah tujuan pembelajaran, kompetensi, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang mendukung, materi yang disusun secara sistematik, latihan atau tugas-tugas, soal evaluasi yang disertai dengan kunci jawaban, dan harus adanya tindak lanjut dari siswa. Lalu yang ketiga itu dapat membelajarkan siswa. Maksudnya bahan ajar cetak ini harus dapat merangsang siswa untuk aktif dalam belajar dan menilai kemampuan belajarnya sendiri. Lalu materi yang ketiga itu jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Nah, belajar dari berbagai contoh bahan ajar dapat membantu para pendidik dalam mempersiapkan bahan ajar yang lebih beragam. Bahan ajar biasanya disampaikan para pendidik menggunakan berbagai metode supaya para pelajar dapat lebih mudah menyerap materi. Agar proses belajar mengajar lancar, pendidik bisa menggunakan apapun media yang berguna untuk penjelasan materi. Jenis bahan ajar sangatlah banyak. Kalian bisa menggunakan bahan ajar cetak visual, audio, dan multimedia interaktif. Modul, lembar kerja, dan handout adalah beberapa contoh bahan ajar cetak. Bahan ajar mempunyai ragam jenis cetak dan non-cetak. Bahan ajar sering dijumpai yaitu handout, modul, buku, brosur, lembar kerja. Dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu buku. Benda tersebut bukanlah hal asing. Buku yaitu bahan tertulis untuk menyajikan ilmu pengetahuan dari buah pikir pengarangnya. Pengarang buku bisa membuat isi buku pada berbagai metode termasuk hasil penelitian, aktualisasi pengalaman, hasil pengamatan, hasil imajinasi, dan autobiografi. Yang kedua itu handout. Apa itu handout? Adalah bahan tertulis dari dosen atau guru untuk meningkatkan pengetahuan para peserta didik. Handout merupakan gagasan atau pernyataan yang telah disiapkan pembicara. Dan handout adalah kutipan berbagai literatur relevan dengan materi yang sedang diajarkan dan wajib dikuasai oleh peserta didik. Terdapat handout yang bisa diperbolehkan dari banyaknya cara seperti download dari internet atau menyadur buku. Yang ketiga itu modul. Modul digunakan oleh mahasiswa universitas terbuka. Sebuah buku ditulis dengan digunakan agar peserta didik bisa belajar mandiri tanpa adanya bimbingan guru. Dalam modul biasanya berisikan petunjuk belajar, kompetensi yang ingin dicapai, isi materi, informasi pendukung, kumpulan soal latihan, petunjuk kerja dalam bentuk lembar kerja, evaluasi, dan membalikan hasil evaluasi. Yang keempat itu lembar kerja siswa atau LKS adalah kumpulan lembaran berisi tugas yang wajib dikerjakan peserta didik. Biasanya LKS berisikan petunjuk serta langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Tiap tugas dalam lembar tersebut harus punya KD pencapaian yang jelas. Nah, lalu yang kelima itu brosur. Brosur mirip seperti iklan, tapi dalam proses pembelajaran adalah bahan ajar. Fungsinya menyediakan bahan informasi tertulis terkait sebuah masalah yang disusun bersistem. Brosur sangat memungkinkan menjadi bahan ajar yang menarik dan praktis karena terkesan unik. Pemanfaatan brosur sebagai bahan ajar sangat mungkin asalkan informasi yang dituangkan dalam brosur sudah sesuai KD yang wajib dikuasai oleh para siswa. Dan yang terakhir itu foto atau gambar. Nah, foto atau gambar punya peran penting sebagai bahan ajar. Apabila kamu sangat menyukai fotografi, maka kamu bisa menjadikan foto tersebut sebagai bahan ajar, materi, gambar atau foto yang mempunyai makna lebih baik jika dibandingkan tulisan. Foto atau gambar adalah bahan ajar yang dibutuhkan satu rancangan baik supaya setelah melihat serangkaian gambar atau foto, siswa bisa melakukan sesuatu untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Oke. Nah, jadi itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang kelima. Bye bye.